Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Elysian Borderline, inilah drama series fiksi ilmiah Jepang yang akan kita bahas kali ini. Drama ini akan mengisahkan tentang sebuah permainan hidup atau mati. Mereka, para peserta permainan, harus memenangkan game agar tetap hidup. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal episode pertama, kita akan diperlihatkan seorang pemuda. Dia bernama Arisu. Arisu adalah seorang pengangguran yang menghabiskan hari-harinya dengan bermain game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Suatu ketika, adik Arisu memberikan nasihat kepadanya agar Arisu mau mencari pekerjaan dan berhenti menjadi benalu di dalam keluarganya. Arisu kemudian memarahi adiknya dan dia mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan keluarga. Arisu pun berencana pergi dari rumahnya. Sebelum pergi, adik Arisu mengingatkan bahwa sebelum ibu mereka meninggal, Arisu dulunya masih bisa diatur. Akan tetapi setelah kematian ibu mereka, Arisu semakin bermalas-malasan. Di ruang tengah, Arisu berpapasan dengan ayahnya. Di sini ayah Arisu memberikan nasihat agar Arisu mau mendengarkan nasihat dari adiknya. Arisu yang kesal pun langsung pergi dari rumahnya. Di tengah perjalanan, Arisu menghubungi dua sahabatnya, yaitu Chota dan Karube. Kemudian diperlihatkan Karube yang berada di sebuah bar. Ternyata Karube sedang ingin mantap-mantap, namun tiba-tiba bos bar tersebut datang. Ternyata wanita yang akan diajak mantap-mantap oleh Karube adalah pacar dari bos pemilik bar tersebut. Bos yang melihatnya pun kemudian memukul Karube hingga dia babak belur. Karube yang kesal pun akhirnya memukul balik bosnya hingga tak sadarkan diri. Kembali ke Arisu yang mencoba menghubungi Chota. Terlihat Chota bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian Chota memberikan uang kepada ibunya. Ternyata Chota adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibu Chota yang selalu meminta uang kepadanya membuat Chota stres, dan Chota menghiburkan dirinya dengan bermain bersama kedua sahabatnya, yaitu Arisu dan Karube. Arisu yang belum mendapatkan balasan dari teman-temannya meluangkan waktunya untuk bermain salah satu game. Namun tiba-tiba Karube membalas pesan dari Arisu dan mengatakan bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Kemudian Chota juga membalas bahwa dia sekarang sedang bolos kerja. Arisu kemudian mengatakan bahwa dia sekarang juga berniat minggat dari rumahnya. Dan mereka pun berencana bertemu di seberang jalan di sebuah kota. Arisu mengatakan bahwa hari ini sangat membosankan sekali dan merasa hari ini adalah hari yang sial menurutnya. Kini mereka pun bertemu satu sama lain. Di sini mereka saling bercerita satu sama lain tentang hari sekarang yang sangat membosankan. Karube mengatakan kepada Arisu agar Arisu berhenti bermain bersama mereka. Sebab Arisu adalah orang kaya, tak seharusnya Arisu seperti begini. Arisu pun tertawa bahagia. Arisu mengatakan bahwa mereka berdualah tempat Arisu untuk menghibur diri. Karube yang mendengarkan ucapan Arisu pun langsung menggendong Arisu menuju ke tempat keramaian. Mereka pun kemudian bersenang-senang. Dari mereka bertiga dapat disimpulkan bahwa memiliki sahabat bermain adalah hal yang menyenangkan. Arisu pun merasa bahwa kehidupan di luar juga tak kalah menyenangkan daripada bermain sebuah game. Saat mereka lagi asik bersenang-senang, tiba-tiba lampu lalu lintas di tempat tersebut menjadi warna hijau, yang berarti waktunya seluruh kendaraan untuk mulai berjalan. Mereka yang panik pun berencana berlari untuk menyeberangi jalan di tengah keramaian kendaraan. Tak disangka ada sebuah tabrakan mobil yang diakibatkan oleh ulah mereka. Mereka yang melihat polisi datang ke tempat kejadian pun berusaha melarikan diri dari sana.
Bukannya merasa panik, mereka malah menganggap bahwa hal tersebut sangat menyenangkan. Mereka pun berencana bersembunyi di sebuah toilet untuk menghindari pengejaran polisi. Di dalam toilet, mereka tertawa terbahak-bahak sebab hal tersebut bagi mereka adalah sebuah permainan yang menyenangkan. Tak selang beberapa lama, ada yang menggedor-gedor pintu toilet mereka. Akan tetapi tiba-tiba listrik di tempat tersebut mati. Mereka pun panik satu sama lain, sebab sebelumnya tak pernah sama sekali terjadi pemadaman listrik di kota tersebut. Mereka pun mencoba perlahan keluar dari tempat tersebut. Saat tiba di luar ruangan, mereka sangat terkejut, sebab keadaan ruangan yang tadinya ramai kini tak ada orang sama sekali. Bukan hanya di dalam ruangan, ternyata di jalanan juga sangat sepi sekali. Mereka pun merasa tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka yang panik kemudian menuju ke tempat mereka sebelumnya. Arisu berencana pulang ke rumahnya. Karube berencana kembali ke barnya. Dan Chota berencana kembali ke perusahaan tempat kerjanya. Di dalam bar, Karube memanggil-manggil selingkuhannya yang bernama Emma, namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian Chota yang menemukan sebuah pesan dari bosnya untuk menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi Chota merasa heran sebab di dalam kantor tersebut tak ada orang sama sekali. Arisu yang berencana pulang ke rumahnya kemudian membatalkan niatnya sebab menurutnya hal tersebut akan sia-sia. Karena dari beberapa tempat yang Arisu lewati, dia tak menjumpai orang sama sekali. Arisu pun kemudian berencana kembali ke teman-temannya. Saat perjalanan, Arisu berteriak ke sana kemari, berharap masih ada orang lain selain dirinya. Kini mereka bertiga pun kembali bersama. Mereka percaya bahwa di kota tersebut hanya ada mereka bertiga. Malam harinya, mereka pun saling berkomunikasi satu sama lain. Bukannya merasa panik, mereka malah tertawa terbahak-bahak dan menganggap hilangnya semua orang adalah hal yang menyenangkan. Berbeda dengan Karube yang memikirkan bahwa dengan begini mereka akan tetap berjaga. Arisu dan Chota yang mendengarkannya pun langsung tertawa dengan sangat keras. Mereka pun berencana menghabiskan waktu mereka dengan bersenang-senang. Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah cahaya putih yang menyinari mereka. Ternyata sinar tersebut berasal dari sebuah gedung yang tertulis bahwa permainan akan segera dimulai. Dan mereka juga diberikan arah anak panah untuk menuju ke arena permainan. Mereka pun berlari menuju ke arena tersebut, berharap ada orang lain yang bernasib sama dengan mereka. Mereka pun sampai di sebuah gedung bernama Gedung GM. Tanpa berlama-lama mereka kemudian menuju ke dalam gedung. Di depan pintu gedung, mereka melihat tulisan yang memberitahukan mereka bahwa arena permainan ada di depan jalan yang mereka lewati. Mereka kini berjalan pelan-pelan ke arena permainan. Kemudian mereka melihat sebuah lift merah, dan mereka pun mendekati ke arah lift tersebut. Kemudian ada perintah yang menyuruh mereka untuk mengambil satu ponsel untuk per orangnya. Arisu kemudian mengecek ponsel tersebut, yang terlihat ada sinyal di dalam ponsel tersebut. Dan kini mereka sadar bahwa ponsel tersebut sengaja dipersiapkan untuk sebuah game yang akan mereka mainkan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri mereka. Wanita tersebut kemudian mengambil ID card yang dipakai oleh Chota dan melemparkannya ke arah jalan yang sebelumnya mereka lewati. Dan benar saja terdapat sebuah laser mematikan. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka harus bermain dan tidak boleh mengundurkan diri. Arisu yang tak percaya pun mencoba mendekati area laser tersebut, dan benar saja salah satu tembakan laser hampir saja mengenainya. Tiba-tiba ada satu wanita lagi yang menghampiri mereka. Wanita sebelumnya pun memberikan salah satu ponsel kepadanya, dan terlihat waktu di dalam ponsel yang memberitahukan game akan segera dimulai. Di dalam ponsel diinformasikan peraturan permainan, di mana para peserta harus memilih pintu yang benar dengan waktu yang ditentukan. Jika peserta salah memilih pintu, maka ada konsekuensi yang akan diterima mereka. Mereka semua pun kemudian masuk ke dalam lift dan berencana menuju tempat permainan. Tiba-tiba dari dalam ponsel mereka diinformasikan waktu permainan yaitu 2 menit dalam hitungan mundur. Saat tiba di sebuah ruangan, mereka dihadapkan dengan 2 pintu. Di sini mereka harus memilih pintu mana yang benar.
pintu tersebut tertulis hidup dan mati. Chota yang menganggap game tersebut hanyalah sebuah game biasa mencoba merekam keadaan sekitar dengan ponselnya. Namun tak disangka tiba-tiba mereka mencium sebuah asap api dari lantai yang mereka injak. Dan benar saja asap api semakin banyak dengan berkurangnya waktu mereka. Salah satu wanita yang panik pun memilih sebuah pintu yang bertuliskan hidup. Akan tetapi saat dia memasuki pintu tersebut, kepala wanita itu terkena tembakan laser yang dipastikan wanita itu tewas seketika. Mereka yang sadar waktu akan segera habis memilih pintu sebaliknya, dan benar saja semburan api muncul dari lantai yang mereka injak. Setelah waktu itu habis, kini waktu kembali reset yang sebelumnya 2 menit kini berkurang 10 detik. Kini mereka harus memilih pintu berikutnya sebelum mereka harus mati terbakar. Mereka yang tak tahu pintu mana yang benar atau salah saling bertanya satu sama lain. Tiba-tiba asap mulai muncul dari lantai yang mereka injak. Arisu yang panik pun mencoba membuka pintu yang bertuliskan mati. Akan tetapi saat ingin membukanya, Karube memberitahu mereka bahwa tak mungkin jawabannya ada di pintu yang sama. Arisu pun ragu untuk membuka pintu tersebut. Karube dengan percaya dirinya mengatakan bahwa mereka harus bergantian membuka pintunya. Dan Karube pun membuka pintu yang berlawanan dengan pilihan Arisu. Benar saja pintu yang dipilih Karube adalah pintu yang benar. Mereka semua sadar, ternyata jika mereka berhasil melewati beberapa pintu, maka waktu sedikit demi sedikit akan berkurang. Karube kemudian menyuruh wanita sebelumnya untuk membuka pintu berikutnya. Akan tetapi wanita tersebut tak mau membuka pintunya. Karube kemudian menyuruh Arisu untuk berpikir, sebab ini adalah sebuah permainan dan Arisu sangat ahli dalam sebuah permainan. Arisu kemudian membantah Karube, sebab game yang dimainkannya bukan game mematikan seperti ini. Karube yang kesal pun kemudian memukul Arisu hingga terjatuh. Arisu kemudian menyadari beberapa hal. Dia ingat sebuah mobil yang terparkir di seberang jalan sebelum mereka memasuki gedung tersebut. Arisu kemudian menggunakan pikirannya, dan benar saja pilihan dari Arisu adalah benar. Di pintu berikutnya, Arisu beranggapan bahwa pintu yang benar adalah panjang lantai sama dengan panjang mobil di seberang jalan sebelumnya. Arisu berpikir bahwa pintu yang benar adalah sama dengan panjang mobil tersebut. Arisu kemudian menggunakan sebuah kertas untuk menjadikannya perumpamaan. Di sini dia menggambar sebuah ruangan yang ternyata ruangan tersebut berbentuk persegi di setiap pintunya. Dari sini kita tahu bahwa Arisu adalah orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Arisu kemudian beranggapan bahwa pintu yang benar adalah pada gambar mati, dan pilihan Arisu pun benar. Mereka pun sangat bahagia sebab kini permainan akan semakin mudah. Namun tak disangka, di pintu berikutnya ternyata yang harusnya di depan mereka adalah pintu, ternyata adalah dinding. Arisu yang tak kehabisan akal pun langsung menggunakan akalnya dengan membayangkan posisi ruangan tersebut. Kemudian Arisu teringat dengan pintu di awal tadi, dan Arisu pun mencoba melihat rekaman Chota pada ruangan pertama. Ketika waktu hampir habis, Arisu pun memilih pintu yang benar. Akan tetapi kaki dari Chota harus terbakar yang membuatnya kesakitan, dan mereka pun kini berhasil menyelesaikan permainan pertama mereka. Kemudian Arisu mengajak semua untuk turun dari tangga. Saat di bawah gedung, tiba-tiba HP mereka berbunyi dan menginformasikan bahwa permainan pertama telah selesai. Perempuan yang bersama mereka mendatangi sebuah meja dan terdapat kartu 3 keriting. Mereka pun bingung maksud dari kartu tersebut. Saat lagi asik melihat ponsel, tiba-tiba terlihat orang tua yang sepertinya terluka di tubuhnya. Tiba-tiba orang tersebut terkena tembakan laser pada kepalanya. Mereka kemudian mendatangi orang tersebut, dan benar saja orang tersebut benar-benar mati. Sebelum episode pertama berakhir, kita diperlihatkan seorang wanita yang entah itu siapa, dan episode pertama pun berakhir.